yang zahir dan batin, semuanya hanya untuk Allah Ta'ala, dan dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun di dalam keseluruhan urusan agama. Ingat ya, urusan agama. Ya, karena di antara bentuk syirik itu ada pembahasan di dalam masalah niat. Ya. Oleh karena itu kalau bukan perkara agama, ada niat selain Allah, tidak ada masalah. Seperti orang menuntut ilmu bukan syar'i ya, yang sifatnya wasilah atau wasail, itu ada niat dunia, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Padahal kita tahu menuntut ilmu selain ilmu syar'i yang masalahnya besar bagi manusia itu oleh para ulama diterangkan hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi manakala niatnya untuk dunia, itu diperbolehkan. Syekh bin Baz menjelaskan diperbolehkan dalam sebagian fatwa beliau. Seperti orang menuntut ilmu kedokteran untuk mendapat gaji besar, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau menuntut ilmu agama, ini tidak diperbolehkan kalau niatnya adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di situ ada kekhususan yang lebih ya di dalam ilmu agama, di mana itu bentuk ibadah sehingga harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang timbul pertanyaannya bahwa bukankah agama ini aturannya menjaga dua macam masalah, yaitu masalah dunia dan juga masalah agama, juga menolak dua macam mafsadah dari dunia dan juga mafsadah agama. Seperti dalam surat Al-Falaq itu kan mafsadah dunia badani. Dalam surat An-Nas itu kan mafsadah diniyah, kerusakan yang sifatnya agama. Nah, itu bagaimana? Bukankah keduanya ada? Maka ada perbedaan yang lebih khusus di dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ilmu agama itu secara jumlatan wa tafsilan, secara global maupun terperinci. Apalagi kalau menyangkut tentang akidah, itu terperinci betul, terutama hal yang menyangkut sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesemuanya nama dan sifat itu adalah yang terbaik dan di atas puncak kesempurnaan. Tapi kalau untuk mensucikan itu secara global saja, la ala sabili tafsil, tidak dalam bentuk dirinci sebagaimana diterangkan Syekh Utsaimin. Kemudian kalau kaitannya masalah dunia, ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya itu jumlatan saja, global saja, tidak rinci. Makanya tatkala Allah menjelaskan faedah madu itu umum, sehingga pada saat ada sahabat yang punya, seorang laki-laki yang punya saudaranya sakit perut, yaitu Allah Ta'ala mentakdirkan sampai kemudian diberi, Nabi mengatakan untuk berilah saudara kamu minuman dengan madu, yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Artinya keempatnya itu adalah untuk ya, penekanan, sampai beliau mengatakan shadaqallah, Allah maha benar dan perut saudaramu itu yang dusta. Ini kan ada isyarat dosis, tapi tidak ada satupun nas yang menjelaskan dosis-dosis tentang manfaat duniawi seperti itu, entah madu, entah habatus sauda, ataupun yang lainnya. Ya, sehingga Nabi tatkala datang ke kota Madinah, kemudian melihat para ahlul Madinah itu naik turun di pohon kurma
Dan itu kan memberatkan dengan kondisi musim atau kondisi yang kadang kalau pas panas luar biasa itu memberatkan. Sehingga karena syafakohnya Nabi mengucapkan beberapa ucapan yang intinya ditafsir, difahami, tidak perlu dikawinkan kurma itu. Akhirnya Ahlul Madinah pun tidak mengawinkan kurma. Ternyata kurmanya rusak, hasilnya menurun, tidak kemudian menghasilkan yang banyak gitu. Mereka bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, loh kalian itu lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ya, antum a'lamu bisu'uni dunyakum. Ya, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Berarti kan sebenarnya Nabi tentang masalah ilmu pengawinan kurma tidak diberi wahyu. Karena ini bukan ranah ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i. Ya. Tapi kalau ilmu syar'i Nabi diberi wahyu secara terperinci. Tidak ada yang terlewat. Bahkan Al-Qur'an itu turun tibyanan likulli syai'. Menjadi penjelas bagi seluruh perkara. Ya, segala sesuatu itu sudah ada penjelasannya. Tapi kalau ilmu dunia enggak gitu. Nah, ini salah satu yang menunjukkan bahwa keutamaan ilmu syar'i dibandingkan ilmu dunia. Tetapi ilmu dunia ini juga penting karena Nabi menyebutkan bahwa sungguhnya darah-darah kalian, inna dima'akum wa ambalakum wa aradakum, sungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu suci sebagaimana sucinya hari ini, Yaumul Arafah, sebagaimana sucinya bulan ini, bulan Dzulhijjah, sebagaimana sucinya negeri ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Makanya dari situ ilmu yang berkaitan menjaga jiwa itu adalah ilmu yang paling penting ba'da ilmi syar'i. Sehingga Imam Syafi'i saya menyebutkan setelah ilmu syar'i itu dalam pandangan beliau tidak ada yang lebih bermanfaat dibandingkan ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Kenapa? Karena menjaga satu jiwa sebagaimana menjaga seluruh jiwa manusia. Kemudian penjagaan harta. Ilmu penjagaan harta itu kan harta itu suci gitu loh. Mesti dijaga. Itu diantara ilmu penjagaan harta itu sampai Allah berfirman wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah oleh kamu sekalian anak-anak yatim sebelum hartanya diserahkan sampai mereka mencukupi untuk nikah, mampu mengelola harta. Karena kalau harta diserahkan orangnya belum punya kemampuan mengelola harta, mungkin anak yatim itu dikasih uang 1 juta untuk beli banggulo. Ya, padahal banggulo kan cuma 2.000, 3.000 cukup. Itu nyata. Bahkan nabinya yang mulia yaitu Nabi Yusuf itu diajari oleh Allah ilmu mengelola harta perbendaharaan. Ya, zaman sekarang ya kayak ilmu akuntansi, ilmu tata kelola keuangan itu diajari. Sampai tatkala di tempat kerajaannya itu, kemudian rajanya mimpi ditakbir oleh Nabi Yusuf kalau akan ada tahun-tahun subur, kemudian ada tahun-tahun paceklik. Apa yang dilakukan? Nabi Yusuf tidak mau dijadikan sebagai seorang raja, tetapi mintanya dijadikan bendahara negeri, menteri keuangan, mirip ya. Sehingga dengan perhitungan tahun subur beliau hitung per tahunnya kebutuhan makan itu berapa negerinya, padahal masih kebanyakan kafir. Akhirnya apa?
di lumbung-lumbung, kemudian beliau dengan amanah yang diberikan itu kemudian mengumpulkan untuk makan sehari-hari sekian dan ditumpuk atau ditaruh di gudang-gudang untuk persiapan di tahun besok paceklik. Ini kalau ada orang mengatakan nabung haram itu, ya berarti orang ngerti ilmu syar'i, orang ngerti fikih gitu. Karena ada sebagian nabung itu haram, tidak boleh nabung gitu. Ya kalau nabungnya pakai riba ya haram gitu loh. Tapi kalau nabung disimpan nyalengi mosok haram gitu. Kadang dikatakan kalau orang nabung itu enggak tawakal. Ya karena enggak tahu ilmu syar'i itu memang repot ya ngomong itu, ngawur gitu. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan menit yang benar ya, sampai kemudian tahun-tahun kekeringan itu bisa mencukupi. Itu ilmu penjagaan harta. Berarti kan anwalakum a'radakum ya. A'radakum itu kehormatan-kehormatan kalian. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala di dalam pembahasan bab fikih itu ada kitabul bai' atau kitabul buyu. Ya. Dan banyak yang belum mengerti. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam kitab Bajatu Qulubil Abrar itu beliau menjelaskan di dalam kitabnya itu dari bentuk-bentuk memberikan bahaya kepada saudaranya di dalam urusan ijarah. Itu kan masuk bab baik gitu, ijarah. Itu beliau memberikan beberapa contoh di situ. Sehingga tidak diperbolehkan misalnya orang bekerja. Si A bekerja sama si B. Kemudian si A ini orangnya amanah, punya kemahiran dalam bekerja. Datanglah si A ini kerja sama si B, datang si C, nemui si B. Saya ngelamar pekerjaan pada kamu, pada posisi si A. Karena saya lulusan mentereng. Hasilnya nanti perusahaan akan lebih besar lagi. Itu hukumnya haram ya. Kenapa? Nah, itu karena Nabi melarang untuk seorang menawar di atas akad saudaranya atau yang mau berakad, bahkan sesudah akad sekalipun. Itu beliau contohkan contohnya seperti ini. Termasuk pula misalnya orang dia sudah bekerja ya. Ya, sudah bekerja pada si B perusahaan B. Kemudian datang ada perusahaan C baru, nawari si A yang kerja ini. Itu enggak boleh. Kecuali si A dia mengajukan resign dulu, bahkan boleh untuk si B mendenda. Masuk di peradilan untuk didenda ini. Atau bahasanya penalti. Enggak paham masalah seperti ini ya. Itu urusannya juga bukan urusan ringan ya. Sehingga ada sebagian dulu kerja di Saudi karena pengen naik haji, akhirnya dia lari dari tempat kerjanya. Kan kalau sudah masuk Masjidil Haram kan nggak bakal ditangkap. Itu ada orang Indonesia kerja alasannya mau naik haji. Akhirnya yang punya perusahaan lapor ke pemerintah. Ya, akhirnya denduannya banyak sekali itu, bahkan penjara. Karena dia kalau kembali harus membayar denda, dia lari pulang ke Indonesia. Suatu saat dia mau pergi ke Saudi lagi. Begitu di imigrasi langsung di blacklist, ini udah masih ada laporan ini. Suruh kembali ke Indonesia. Itu hukumnya haram, walaupun Masya Allah ya, niatnya naik haji. Kan haji lebih penting. Tidak seperti itu cara memahami dalil itu. Ya, karena al-muslimuna ala surutihim. Seorang kaum muslimin itu diberlakukan sebagaimana syarat yang mereka bikin. Mereka sepakati. Dan tidak bisa kita katakan, hei Pak pemimpin perusahaan, Anda menghalangi saya naik haji. Ya, tidak bisa seperti itu. Itu mirip juga kalau misalnya seorang ngajar di sekolah. Ya, ngajar di sekolah kan sudah dakot ya.
Kemudian suaminya datang, kemudian pulang, padahal jam ngajar. Karena taat suami lebih tinggi daripada mengajar. Serah karuan model-model gitu. Itu muamalah kepada makhluk. Itu diantaranya. Makanya seorang perlu untuk belajar, ya belajar. Itu sedikit sebagai sebuah gambaran ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menginjak yang kelima. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. An ya'taqidal abdu anna Allah taala arsala Muhammadan alaihi salatu wasallam ila jami'i thaqalain al-insi wal jinni basyiran wa nadhiran yad'uhum ila tauhidillahi wa ta'ala. Ila tauhidillahi ta'ala wa ta'atihi bitasdiqi khabarihi wa imtisali amrihi wa istinabi nahyihi wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil imani bihi wa ta'atihi wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbati an-nafsi wal waladi wan nasi ajmain. Ini panjang matanya ya, baru setengah ini. Persaksian bahasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Utusan Allah itu, Rasul itu dia adalah seorang laki-laki yang diwahyukan kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau Nabi tidak diperintah untuk menyampaikan, hanya sekedar mengingatkan risalah sebelumnya. Ya, sehingga lafaz tabligh, lafaz menyampaikan bagi Nabi itu maksudnya mengingatkan risalah yang sudah ada sebelumnya. Itu maknanya. Kalau tabligh bagi Rasul itu maknanya adalah menyampaikan risalah yang baru yang diwahyukan oleh Allah. Jadi jangan bingung ya istilah tentang tabligh, menyampaikan. Karena umur bitablighihi walam yu'mar bitablighihi kan gitu. Yang Rasul diperintah untuk menyampaikan, kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Karena sekedar mengingatkan syariat dari Rasul sebelumnya. Dan kalau Nabi itu wajar, karena mengingatkan kadang dibunuh. Kadang dibunuh. Ya, terbunuh. Karena kalau terbunuh, risalahnya kan sudah pernah disampaikan secara tamam, sempurna oleh Rasul sebelumnya. Ya, sehingga tidak ada iskal. Tapi kalau Rasul la yumkin untuk qatluhu, tidak mungkin untuk dia dibunuh. Kenapa? Ya kalau dibunuh risalahnya gimana gitu loh. Oh, itu aturan baru. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Maknanya di sini ya, atau sebelum kita lanjutkan, makanya sebagian ulama itu menyebutkan Rasul itu umira biqaumin yukhalifuh atau yukhalifunahu. Karena qaumin itu kalau lafadz dia mufrad, tapi secara makna dia jamak. Ya. Artinya Rasul itu diberi wahyu dari Allah, diperintah ya, kepada kaum yang menyelisihinya. Bagaimana nggak menyelisih? Wong aturannya beda. Ya, makanya Rasul itu datang mesti penentangannya gede. Tapi kalau Nabi itu ibarat ulama di umat Nabi Muhammad SAW. Sampaikan ini ajaran Nabi, ini perintah Allah, sabda Nabi. Ya nek nolak ya karepmu gitu. Tapi kalau Rasul kan menyampaikan sesuatu yang baru, menyatakan apa? Anni Rasulullah, saya ini Rasulullah, membawa risalah baru. Nah, biasanya banyak yang nentang. Penentangannya sangat dahsyat. Maknanya an ya'taqidal abdu, seorang hamba itu dia meyakini, mengiktikoti. Ya, iktikoti itu mayu'taqad fil qalbi ya. Diambil dari kata sesuatu yang diyakini dalam hati. Jadi seorang hamba dalam hati dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh tsaqalain. Tsaqalain itu atau tsaqalani itu adalah dua makhluk yang dimaksud jin dan manusia. Jin dan manusia. Beliau ini sebagai pemberi kabar gembira, basiron,
wa nadhiran, ya, dan memberi gambar ancaman. Jadi di dalam menyampaikan perintah-perintah ketaatan disampaikan ini loh hasilnya, ini faedahnya, ini balasannya surga dan yang lain sebagainya. Ini basiron, ya. Kalau disandingkan dengan nadhiron, karena basiron itu bisa pula mubasir, itu bisa untuk ancaman, fabashirhum bi adzabin alim gitu. Berikan kabar ancaman kepada mereka dengan adab yang sangat pedih, itu juga bisa. Tapi kalau ini disandingkan nadhiron, basiron itu dia targhib, dorongan, sifatnya dorongan, kabar gembira dan yang semisalnya. Kalau nadhiron itu ancaman neraka, ya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam di dalam menyampaikan itu banyak di dalam sabda-sabda beliau itu yang menyebutkan tentang keutamaan sebuah kebaikan. Contohnya misalnya la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ikhlas, dalam keadaan ikhlas, datang dari hatinya, dia akan masuk surga. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ancamannya itu banyak sekali juga, ya. Dan itu di sela-sela. Dan menyampaikan keutamaan sebuah kebaikan itu bagian dari tarbiyah. Bagian dari tarbiyah. Ya. Makanya setelah seorang itu punya ilmu, kadang disampaikan ilmu, itu jangan kosong di dalam menyampaikan ilmu, ada tarbiyah. Pernah waktu itu Mu'ad bin Jabal itu bertanya kepada Nabi, minta untuk diajari perkara yang kalau diamalkan itu akan menjadikan masuk surga dengan sebab rahmat tentunya, menjauhkan aku dari neraka. Nabi alaihi salatu wasallam belum menjawab itu, memberikan dorongan, laqad sa'altal al-azim, benar-benar kamu telah bertanya sesuatu yang gede, dan itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan, ya. Ini mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Jadi Nabi sebelum berikan jawaban dikasih kabar gembira gitu. Dipuji, urusan yang kamu tanyakan itu gede banget gitu, ya. Itu pada Mu'ad, karena Mu'ad itu beda dengan Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud itu orangnya penuntut ilmu, senang bertanya. Kalau Mu'ad itu tidak seperti Ibnu Mas'ud, padahal dua-duanya sama dalam bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan kita tahu dalam hadis itu kan diterangkan innama, ya, innama ahlaka ladina mangkana qablakum kasratu su'alihim, kan, waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Sungguhnya perkara yang sudah menjadikan binasa orang-orang sebelum kalian itu banyak bertanya dan apa? Menyelisih para nabi mereka. Banyak bertanya ini berarti kan kayak tercela. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu bertanya sekali pelajaran, itu bertanyanya banyak. Di dalam sebuah riwayat 3 kali. 3 kali itu mewakili jamak. Sampai beliau mengatakan, andaikan aku bertanya terus sampai sekian pertanyaan, nih saya Nabi akan berikan jawaban. Berarti penuntut ilmu yang sudah belajar itu kalau banyak bertanya bagus. Nek rung tahu ngaji, kok kean takon, pertanyaannya salah banyakan, maka tercela. Lah waktu karena Mu'ad bin Jabal ini seorang sahabat yang dekat, beliau santri, calon ulama, disiapkan untuk berfatwa, itu Nabi kemudian memberikan jawaban, ya, watuqimus sholah, kamu itu menegakkan sholat, kemudian kamu itu apa, atau sebelumnya itu apa, antasyhada, kamu bersahadat, ya, bersahadat, kemudian kamu menegakkan sholat, kemudian kamu menunaikan zakat, kemudian kamu puasa, kemudian kamu haji ke Baitullah, al-bait yang maksud Baitullah. Itu kan berarti rukun Islam, kan?
Kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka, ya, tidakkah aku beritahukan kepada kamu bi abwabil khair, ya, dengan pintu-pintu kebaikan. Karena kalau ditunggu tanya nggak tanya gitu loh. Nabi nawari gitu loh. Nabi langsung jawab beberapa amal kebaikan. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menawari lagi, tidakkah aku kabarkan tentang Rasul Amr wa umuduhu wa dirwatu sanamihi, dan puncaknya. Nah, baru yang ketiga ini Mu'ad jawab, ya, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban lagi. Masih seperti itu Nabi nawari lagi, tidakkah aku kabarkan kepada kamu, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, tidakkah aku kabarkan kepada kamu perkara yang bisa mengumpulkan kesemuanya itu. Artinya apa? 3 perkara yang sebelumnya kita bahas, yang dibahas tadi, itu akan terkumpul dengan yang keempat ini. Ini namanya tarbiyah. Kok kayak takon nek ra iso ngamal ya padha wae to. Ya, ini namanya tarbiyah. Makanya mengumpulkan taklim buat tarbiyah. Baru kemudian Nabi setelah dimatan bala ya Rasulullah, untuk kedua Nabi memegang akhadha bilisanihi. Ya. Beliau memegang dengan lisannya yang mulia, kemudian mengatakan kufa alaika hadza. Kamu tahan ini. Oh, Mu'ad baru muncul pertanyaan. Dari 4 itu baru muncul pertanyaan itu. Apakah kita ini benar-benar akan disiksa? Nu'aqabu bima natakallamu bihi, dengan sebab apa yang kita ucapkan. Itu sampai Nabi mengatakan sakilatka ummuka ya Mu'ad, ibumu kehilangan kamu. Sampai masih kok nggak paham itu, kamu kehilangan betul gitu loh. Ya, kemudian beliau menyampaikan, ya, sabdanya selanjutnya. Artinya yang ingin saya tekankan di sini, ya, ingin ditekankan di sini, tarbiyah itu penting. Ya, di sela-sela pelajaran. Bahkan andaikan pelajarannya bahasa Arab, ada tarbiyah. Sehingga jangan sampai hizbiyun ngaji tetap jadi hizbi. Nah, apa ya ngaji hizbi? Kan banyak hizbi itu seneng ngaji sama kita, itu bahasa Arab kan seneng banget ya. Ya, kalau bisa ya begitu dia belajar bahasa Arab itu nanti pulang sudah meyakini kalau Allah itu di atas ars, kan gitu. Masuk pelajaran nahwu, harfu jar enggak memberikan contoh-contoh yang tidak ada faedahnya. Harusnya contoh-contohnya itu tadi yang mengandung akidah. Loh, seperti itu metodologi siapa? Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pada waktu Nabi Yusuf ditanya mimpi oleh 2 temannya di penjara. Benar dijawab, tapi sebelumnya itu diajari akidah. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dibiarkan begitu saja, ya. Nah, karena itu yang jauh lebih penting, ya. Nah, kemudian Rasul itu mengajak pada mereka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan mentaatinya. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mentaati. Mentaati itu konsekuensi tauhid. Makanya ibadah itu kadang dimaknakan tauhid, kadang dimaknakan konsekuensi tauhid. Ya. Karena ibadah tidak akan dinamakan ibadah. Anal ibadah latu sama ibadatan illa ma'ah tauhid. Karena sebuah ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali manakala disertai dengan tauhid. Ini yang dimaksud ibadah di sini apa? Amalan, konsekuensi tauhid dan bukan tauhid. Tapi kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, itu tauhid. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Maksudnya beribadah itu mentauhidkan aku. Tapi kalau ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali dhahiran wa batinan, itu makna konsekuensi tauhid. Karena itu adalah kaitannya amal kebaikan, amal soleh, ketaatan, mentaati Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa hal tersebut? Yaitu mentauhidkan Allah untuk mentaati. Dengan apa? Dengan membenarkan khobarnya. Bahkan oleh Syekh Utsaimin, ini termasuk dari akhlak terhadap Rasulullah.
membenarkan khobarnya itu. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam menyampaikan khobar seberat apapun, sesusah apapun, atau bahkan seperti apapun bertentangan dengan akal, wajib didahulukan khobar Nabi. Ini bedanya aklani ya. Kalau aklani itu, kalau ada kejadian yang dianggap bertentangan dengan akalnya, kadang hadis yang jelas seperti itu dikatakan hadis ini ucapan Bukhari, bukan Rasulullah SAW. Seperti orang-orang Ikhwanul Muslimin, sebagian tokoh besarnya tatkala tentang hadis idza waqa'ad dzubab ala ina'i hadikum falyakmishu itu, kalau ada seekor lalat yang dia masuk ke dalam ina, maksudnya tempat minum salah satu dari kalian, tenggelamkanlah. Falyakmishu. Itu mereka mengatakan itu ucapan Bukhari, bukan hadis Nabi. Kenapa? Karena dokter-dokter di kafir di Afrika, di Eropa, di Amerika itu meneliti dua sayapnya itu penyakit semua gitu. Ya, padahal Nabi mengatakan di satunya itu ada penyakit dan satunya ada penawarnya. Ya, ada penawar-penawar. Ya, kalau paham itu enggak bingung vaksin ya. Enggak bingung hal-hal yang kaitan dunia kedokteran itu nanti enggak bingung. Itu salah satunya. Ditasdik ya. Itu makanya kalau misalnya ada khobar dari Nabi bertentangan dengan kenyataan yang ada, dan itu sebenarnya tidak mungkin terjadi pertentangan dengan kenyataan, tidak mungkin. Tapi kadang Allah itu mengistidrat sebagian dari hambanya, tidak mungkin. Ya. Maka wajib untuk lebih didahulukan khobar Nabi, seperti seorang laki-laki yang diperintah Nabi ngobati dengan madu. Itu kan diperintah sampai 4 kali, dan yang keempat mengatakan shadaqallah. Ya, maha benar Allah di dalam firman-Nya, yang dusta itu perut saudara kamu. Ini wajib didahulukan. Apakah kemudian yang pertama, kedua, ketiga bertentangan dengan ayat Al-Quran kalau madu ini bisa sebagai obat penyakit? Enggak. Karena ngobati rung tuntas. Ada dosisnya gitu loh. Ya, ini akal itu sangat lemah kok. Akal itu sangat lemah. Ya. Makanya wajib untuk dan masih banyak yang lainnya. Itu kaidah ya. Diterangkan Syekh Utsaimin menjadi sebuah kaidah. Kapan kemudian ada kenyataan atau kejadian yang kemudian itu bertentangan dengan khobar yang datang dari Nabi, atau akal gitu, sesuatu yang ada pada akal itu bertentangan dengan khobar dari Nabi, maka wajib didahulukan khobar dari Nabi. Karena akal kita itu lemah, kita ini banyak tidak mengetahui dibandingkan mengetahuinya. Kemudian wamtisali amrihi, itu menjalankan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Dan mesti diyakini bahwa tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kemenangan di dunia dan di akhirat kecuali dengan beriman kepadanya, kecuali dengan mentaatinya, mentaati Nabi alaihi salatu wassalam. Mentaati Nabi itu sama dengan mentaati Rasul. Man yuti'ir rasula faqad atau Allah. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang taat di dalam beramal itu karena taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bab tasrik loh. Itu enggak syirik gitu loh. Enggak syirik gitu. Ya. Seperti faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kan ya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, itu enggak syirik. Bahkan andaikan dia taat, dia mentaati karena perintah Allah, perintah Rasul, perintah penguasa, perintah orang tuanya pada perkara yang Allah dan Rasulnya perintahkan, tidak ada masalah, bahkan itu bagus. Tapi jangan coba-coba dalam takdir. Kalau dalam takdir nyandingkan selain Allah walaupun itu Rasul, ini syirik. Kalau dalam urusan takdir.
Jadi diterangkan Syekh Utsaimin, pembahasan itu kalau urusan tasrik mengikuti perintah karena perintah Allah dan Rasul itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dalam urusan takdir hanya semata Allah. Kalau yang lainnya kemudian saja gitu. Ya, kemudian saja. Ya. Kemudian wa annahu, bahwasanya wajib untuk mendahulukan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam di atas seluruh kecintaan, baik kecintaan pada jiwanya sendiri, kepada anaknya dan seluruh manusia. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajmain. Jadi Nabi bersabda, tidak sempurna salah satu keimanan dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan kedua orang tuanya, dibandingkan seluruh manusia. Nah, yang dimaksud di sini kecintaan dalam hal apa? Dalam hal mendahulukan ketaatan. Ya, dalam hal mendahulukan ketaatan. Karena cinta itu macam-macam, ya. Jenisnya macam-macam. Termasuk pula cinta di dalam hal ijlali, menghormati. Rasulullah lebih kita hormati dari siapapun gitu. Tapi kalau mencintai yang sifatnya isfaqi, boleh enggak? Namanya enggak adab. Maksud Rasulullah isfaqi. Isfaqi itu kan menyayangi karena kedudukannya lebih rendah. Dia lalu mongso lebih gede, dhuwur. Namanya kurang ajar itu. Jadi jenis kecintaan itu macam-macam. Ya. Nah. Kemudian wa anna Allah taala ayadahu bil mu'jizati adalati ala risalatihi wa bima jabalahu Allah taala alaihi minal ulumil kamilah wal akhlaqil aliyah wa bima istamala alaihi dinuhu minal huda wa rahmah wal haqi wal masalihu diniyatu wa dunyawiyati wa dunyawatu ya. Wa dunyawiyatu ya. Bahasanya Allah taala telah menguatkan Nabi alaihi salatu wasallam dengan mukjizat. Mukjizat itu perkara yang khariqul adah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya dan para nabinya untuk menguatkan kebenaran dari risalah dan nubuahnya. Itu namanya mukjizat. Ya. Adapun kalau selain itu namanya karomah. Karomah itu ada. Ya. Tapi karomah yang sangat luar biasa itu termasuk karomah-karomah yang diberikan oleh Allah kepada para ulama yang berkaitan dengan ilmu. Seperti karomahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dengan penunjukan bahasa. Banyak dari fatwa-fatwanya itu bertepatan dengan hadis. Sampai-sampai di belakang hari Imam Baihaqi menemukan hadis-hadisnya. Termasuk karomahnya Syekhul Islam, itu kalau murid-muridnya sedang diskusi, ternyata begitu mau ditanyakan sebelum pelajaran nanti kita tanyakan ke guru kita. Ternyata semua yang ditanyakan dibahas dalam taklim itu. Dan itu tidak cuma 1-2 kali, berulang kali. Apa Syekhul Islam tahu perkara gaib? Tidak. Itu diantara karomahnya. Dan itulah yang sebenarnya faedahnya gede banget. Bukan karomah ya terbang gitu. Model-model kayak gitu. Ya. Dan karomah itu nggak bisa diulangi. Kadang orang yang diberi pun kadang nggak tahu kalau itu karomah. Kadang dia nggak tahu. Ya, makanya pernah hal itu ditanyakan demikian dan dijawab. Dia nggak tahu, tapi begitu dikasih tahu baru kemudian beliau memberikan jawaban. Ya, karomah. Itu mukjizat yang menunjukkan kebenaran risalah. Kalau karomah bukan untuk menunjukkan kebenaran dia, tapi untuk menguatkan keimanan yang ada pada diri dia. Karena biasanya karomah itu diberikan oleh Allah dikala banyak fitnah. Dikala banyak fitnah, dengan karomah itu kemudian menguatkan.
Makanya karomahnya tabi'in lebih banyak dibandingkan karomahnya sahabat. Paling sedikit karomah itu sahabat, karena sudah tidak butuh penguatan dengan seperti itu. Tapi kalau tabi'in, tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi. Karena masih dibutuhkan penguatan. Ya, kalau mukjizatnya Nabi bukan untuk menguatkan keimanannya Nabi. Nabi itu imannya udah kuat. Tapi untuk menunjukkan kebenaran risalahnya. Ya. Kemudian Allah juga menguatkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan anugerah kepadanya berupa ilmu yang sempurna, akhlak yang tinggi, dan dengan agama yang tercakup padanya itu petunjuk, rahmat, al-haq, dan berbagai macam masalah yang sifatnya duniawi, sifatnya dini, agama bersifat duniawi. Dan yang paling besar ayatuhu al-kubro, dan ayatnya yang menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya yang terbesar hadal Qur'anul azim, Quran yang sangat agung ini. Kenapa? Bima fihi minal haqqi wal ikhbari wal amri wa nahyi wallahu ta'ala. Dengan apa yang ada di dalamnya berupa al-haq, di dalam khobar-khobar, perintah-perintah, larangan-larangan. Wallahu a'lam. Dan Al-Quran itu Masya Allah ya. Sebenarnya di dunia Islam itu sistem pendidikan itu ada 4 macam penerapannya. Dan di tempat kita ini yang kebagian tidak menghafal di masa sebelum balik. Karena dicampur ya, pelajaran Quran baca ya ada, pelajaran ini ya ada, pelajaran ilmu dunia yang ada, sehingga sejak kecil itu sudah mikir rukeh. Dari SD itu kan sudah mikir SD. Bahkan sebagian sekolah nyarat ke iso maca Quran ya wis iso. Jadi TK itu sudah bisa baca tulis, kadang bisa berhitung sampai sekian gitu. Kalau di Saudi dan beberapa tempat di Timur Tengah itu memang difokuskan sebelum balik hafal Quran. Kemudian nanti di Ahlu Sam ada sistem tersendiri, di Afrika ada sistem sendiri. Ada 4 macam diterangkan oleh Ibnu Batutah. Dan tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hafal Al-Qur'an sebelum balik sama setelah balik itu sangat beda. Hafal Al-Qur'an sebelum balik itu hafalannya akan menjadi darah dan tulangnya. Kalau dalam bahasa kita darah dan dagingnya. Ya, dan ini perkataan ulama dalam kitab Al-Jami' fi Ahkam Adabi Sibyan. Kadang kalau saya lihat itu, oh iya gitu. Ya karena kita pun belum pengalaman ya. Jarang sekali di tempat kita hafal Quran sebelum balik tuh. Tapi sekarang mulai banyak pondok-pondok hafid. Saya itu seneng kalau pada anak-anak belum masih kecil, belum balik, sudah mau hafal Quran itu, nanti saya lihat sampai dia umur 18-19 tahun. Itu saya tanya, kadang saya tanya, gimana hafalannya? Itu yang rata-rata yang sebelum balik hafalan, itu dia tahu tentang letak-letak. Bahkan mushafnya jangan ganti, warnanya, tulisan tahu, halamannya tahu. Ya. Kebetulan kalau di pondok saya itu, dulu saya ngurusi pondok itu belum pernah ada yang hafal Quran sebelum balik. Rata-rata umur 16, 17, 18 gitu. Lah ada satu anak ini yang kemarin saya ketemu, saya tanyain, dia sudah melanjutkan pelajaran di tingkat di pondok lain, sekolah di SMA. Dia kebetulan hafal itu 15 juz dulu. Sebelum balik itu 15 juz. Sebenarnya 18 juz tapi 3 juz belum di apa istilahnya, belum di tasih, belum ditahqiq. Akhirnya pada waktu kelas 1 SMP atau sanawiyah itu di pondok itu mau menjelang kelas 2 dia hafal Quran. Karena sering diminta untuk lomba di sekolah itu kan, diminta untuk lomba terus karena dia hafal Quran. Itu yang direkomendasi oleh sekolah ya 15 juz itu. Ditanya sambung ayat muter-muter, ini juz berapa, surat berapa, hampir tidak pernah salah. Kemudian saya tanya, kenapa bisa seperti itu?
Ya ini kan sebelum balik, yang ini setelah balik. Ini sebelum balik, ini setelah balik. Berarti kan memang nasihat dari ulama yang disebut dalam kitab Al-Jami' fi Ahkam Adabi Sibyan itu luar biasa. Ya, itu akan menjadi dasar. Dan yang 30 juz ini ditugasi karena hafalannya paling kuat di pondok itu kalau ada lomba matan, mau matan usul salasah, matan kaswasubat, matan qawaidul arba, matan arba'in, matan kitabut tauhid, sematan-matan dia yang suruh menghafal untuk ikut lomba. Karena dia yang hafal Quran, yang lain enggak. Ini kan ada isyarat bahwa orang untuk mudah menghafal, hafalkan Quran dulu. Kalau ingin kokoh. Makanya jangan heran kalau di Saudi itu misalnya umur 12 hafal Quran, 15 bulughul maram. Ya seperti itu. Jadi jangan dibayangkan. Kokoh gitu, kokoh. Hafalannya kokoh. Ya. Itu sebenarnya. Dan itu cuma saat ini kan hafal Quran itu banyak dibajak universitas kedokteran, jalur hafal Quran, ini jalur hafal Quran gitu. Ya emang di situ jadi pinter gitu, emang pinter. Dari dokter-dokter yang pernah bicara sama saya, profesor, itu sudah mengadakan penelitian. Mereka diajari ilmu yang lain itu mudah dan cepat. Yang hafal Quran, itu rata-rata. Diajari ini, diajari itu. Cuma sekarang itu pondok mana yang bisa menelurkan belum balik hafal Quran? Hampir tidak ada di Indonesia. Karena sistemnya memang seperti itu. Dari sejak kecil sudah dia ajari pangkat 2 akar kuadrat. Mungkin akar kuadrat saya nggak tahu. Kan jadi susah betul ya. Bahasa Inggris barang gitu. Dibebani akhirnya ya bundet gitu loh. Bundet. Ya, tapi kita ngikutilah yang ada saja gitu. Kita sesuai dengan kemampuannya, kemampuan kita. Wallahu ta'ala, ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan pada poin yang ke-6. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.